Nah, di sini bagian ketiga, teman-teman, kita akan bahas tentang perhitungan waktu eksak dan waktu kiraan. Di mana ya nanti waktu eksak ini dihitung dengan perhitungan angka serial atau angka berdasarkan tahun kalender Masehi. Jadi misal hari ini tanggal 4 Januari berarti hari keempat. Ya, nanti 31 Januari dalam kalender Masehi adalah hari ke-31 dan nanti berakhir di 31 Desember adalah hari ke-365 ya. Kalian tidak perlu pusing-pusing mengurutkan dengan jari tapi bisa menggunakan alat bantu yaitu angka serial di sini. Ya. Misal 20 Januari itu hari ke-20. Ya. Lalu bisa ditentukan 25 Oktober hari keberapa? Berarti hari ke-298. Ya. 25 ini Desember, November, Oktober. Berarti adalah hari ke-298. Ya. Kita akan lihat soalnya lagi. Pertanyaannya, kita misal pinjem nanti di tanggal 20 Januari tahun 22 dan akan berjanji melunasinya atau tanggal jatuh temponya di tanggal 25 Oktober. Tadi kita sudah coba menghitung 20 Januari adalah tanggal angka serialnya 20 dan saat pelunasan tadi 298 ya. Kita balik teman-teman. Jadi kalau kita mau menghitung itu harus tanggal jatuh temponya terlebih dahulu, baru dikurangkan dengan tanggal pinjamannya. Itu sudah prinsip daripada perhitungan berapa hari kita pinjam. Pinjam 20 Januari, lunas 25 Oktober. Ya, hitungnya dengan angka serial atau dengan waktu eksak. Perhitungannya cukup mudah, tinggal kita kurangkan antara pertama pelunasan dikurangin waktu pinjaman. Ya, jadi ditulis tanggalnya dulu, lalu angka serial kita. Ya, tadi lihatnya tinggal lihat tabel serialnya saja ya. Tanggal, ingat tanggal pelunasan terlebih dahulu. 25 Oktober itu serialnya 298 dan 20 Januari waktu pinjaman adalah hari ke-20. Silakan dikurangkan. Hasilnya pinjamnya selama 278 hari. Ini untuk waktu eksak. Bisa dipahami waktu eksak? Cukup mudah ya, tinggal melihat angka serial ya. Ini berlaku untuk tahun biasa. Kalau tahunnya kabisat gimana? Ini harus ditambah 1 selewat tanggal 28 Februari. Jadi kalau pinjamnya 20 Januari, pelunasannya adalah tanggal 25 Oktober tahun kabisat. Berarti 25 Oktobernya kita tambah 1 dulu. Jadi angka serialnya menjadi 299 dikurang 20 hari. Seperti itu ya teman-teman ya. Selewat pelunasannya, pokoknya ingat selewat tanggal 28 Februari akan berubah plus 1. Untuk tahun kabisat. Ya, bisa dipahami ya. Tapi biasanya saya sangat jarang sekali keluarkan di soal ujian. Ya, ini untuk waktu eksak terlebih dahulu ya. Hasilnya 278, teman-teman ya. 278. Oke. Untuk waktu berikutnya adalah waktu kiraan. Ya. Kita akan lihat waktu kiraan siklusnya seperti apa ya. Ini kita menggunakan bulan dan hari. Nah, perhitungannya bulan dan hari. Ya sama siklusnya
tanggal pelunasan dikurangkan atau diselisihkan dengan waktu pinjaman atau tanggal pinjaman. 25 Oktober, bulan apa Oktober itu? Ya, bulan Oktober bulan ke-10 ya. Nah, hari keberapa? Hari ke-25. Dan 20 Januari bulan pertama hari ke-20. Silakan dikurangkan ya. 10 kurang 1 bisa ya 9. Harinya pun masih bisa dikurangkan secara manual. 25 dikurang 20 tidak negatif tapi positif ya. Nah, kalau negatif nanti ada perhitungannya yang berbeda. Saya tuliskan dulu di layar putih. Ya. Oke, layar putih. Pinjam tadi 20 Januari. Lunas 25 Oktober. Nah, di sini waktunya kiraan. Nah, tanggal ya pastikan tulis dulu bulan dan hari. Kita buat satu aja nggak apa-apa sih, nggak perlu 2 rangkap ya. 2 rangkap nanti biasanya ada ketentuan yang lain. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, Oktober ya kita lihat di bulan ke-10 25 hari ke-25, Januari adalah bulan pertama hari ke-20. Silakan dikurangkan. 10 kurang 9 1 adalah 9 bulan. Dan 25 dikurang 20 adalah 5 hari. Berarti kiraan ini diasumsikan 1 bulan adalah idem dengan 30 hari pukul rata ya. Jadi sebenarnya 9 kali bulan, 1 bulan 30 hari ditambah 5. Hasilnya 275 hari. Berbeda sedikit dengan waktu eksak. Tadi waktu eksaknya ngitungnya 20 ke 21 1 hari, 2 hari, capek ngitungnya. Jadi lebih enak dengan perhitungan yang tadi kita sudah hitung dengan waktu angka serial. Itu waktu eksak. Kalau waktu kiraan ya dikira-kira aja sebulannya dipukul rata 30 hari. Ya, jadi dihitungnya hanya 275 hari saja untuk waktu kiraan. Ya. Nah, nanti tinggal digabung. Kalau diminta waktu kiraan bunga ordinary, berarti pembaginya dengan 360. Waktu kiraan bunga eksak. Berarti 275 dibagi 365. Jadi mengikuti aja. Kalau waktu eksak bunga eksak. Jadi 278 per 365. Seperti itu. Dan berulang seterusnya. Ada 4 jenis ya. Oke, ada 4 jenis tapi nanti ada 1 jenis yang memang sangat jarang dipakai. Ya. Oke, itu untuk 1 soal yang masih mudah lah, tidak sulit ya. Berikutnya kita naik tingkatannya ke soal nomor 5. Ya, pinjamnya oke. Ya, nggak usah lah lewat karena di tahun kabisat tadi saya sudah bilang ditambah 1 ya. Kalau tahun kabisat untuk tanggal pelunasannya ini kan 4 April. Lewat dari tanggal 28 Februari. Berarti kita tambah 1 ya. Jadi bulanannya menjadi 43 hari. Ya, ini nggak usah ya naik jadi 43 hari. Ya, nah ini tahun berikutnya malah ya ditambah 12 bulan. Nah, ini juga nggak perlu, ini aja nomor 8 ya. Udah mau selesai, 1 soal lagi terakhir. Soal contoh 8. Ya. Di sini ada, nanti soal ujiannya mirip-mirip seperti contoh 8. Jadi digabung semuanya ya. Sejumlah uang senilai 2 juta diinvestasikan, bukan dipinjam, bukan pinjam tapi dia menginvestasikan uang dari tanggal 9 April hingga 3 Desember tahun yang sama. Jadi pas datang ke bank, cukup datang ke bank ya. 9 April nih saya store uang. Misal saya habis ulang tahun, saya dapat uang 2 juta, saya investkan lah.
Saya pengen nyimpen deposito, udah deposito. Tiba-tiba tanggal 2 Desember saya butuh uang nih buat Natalan, bisa akhir tahun. Ya udah tanggal 3-nya saya pengen mencairkan nih uang saya tadi. Ternyata tarif bunganya sederhana 15% setahun. Saya sebenarnya kan kurang dari setahun ya, 9 April sampai 3 Desember. Tapi saya tetap dapat bunga dong ya. Nah, ngitungnya gimana? Kita hitung dulu dengan waktu, saya minta dengan waktu eksak terlebih dahulu ya. Berarti kita hitung dengan angka serial 9 April sampai 3 Desember. Oke. Invest ya. Ulah di luar mah ulah dibersih karena ulah di rata kita di kaprot tapi halus katakan lah apa nata di kaprot lah apa ya jadi luar mah lamun di bersih keramik celana juga alung putih lahurin tempat. Oke, saya mau dulu ya. Invest 9 April, lunasnya 3 Desember. Oke. Invest 9 April, lunas 3 Desember. Besarannya tadi 2 juta ya. Bunganya tadi 15%, lumayan besar ya. Setahun tapi PA. Ya. Oke, kita hitung dulu dengan waktu eksak ya. Tadi saya minta waktu eksak. Berarti dengan angka serial. Ingat tadi tanggal apa pelunasan atau tanggal invest? Tanggal jatuh temponya dulu ya. 3 Desember di tahun yang sama. Saya nggak usah tuliskan tahunnya. Tahunnya tidak kabisat juga tahun biasa. Ya. Pinjamnya investnya 9 April. Angka serial 3 Desember itu berapa ya? Oke, kita lihat ya bersama-sama angka serialnya 3 Desember pinjamnya investnya 9 April ya. Oke, kita akan lihat lagi di perhitungan angka serialnya. Oke, perhitungan bunga. Oke, 9 April 3 Desember. Oke, kita akan lihat ya. Oke. Scrollnya susah. Oke, 3 Desember dulu deh. 3 Desember angkanya berapa kira-kira? Berapa? 337. 9 April? 99 ya? 99. Oke, gampang ya kalau angka serial itu gampang banget. 337 dikurang 99. Ya, tapi hati-hati ketika ketemu tahun kabisat. Harus ditambah 1 di tahun pelunasannya sesudah tanggal 28 Februari. Dulu guru saya SMP ada yang lahirnya 29 Februari. Mukanya awet muda dan nikahnya berkeluarganya di atas kepala 40. Dan mukanya masih kayak umur 30-an. Nggak tahu kenapa. Cuman pas saya diajar itu pada umurnya udah 30 lebih lah. Tapi mukanya masih ya kayak umur 20-an gitu. Nggak tahu mungkin itu apa ya? Keuntungan yang lahirnya dirayakan 4 tahun sekali gitu ya. Oke. Ya, ini hasilnya 238 hari ya, teman-teman ya. 337 dikurang 99. Jadi kalau waktu eksak itu 238 hari ya. Kalau waktu kekiraan gimana nanti kita akan cek ya. Jadi kita bisa langsung hitung juga, tentukanlah waktu eksak bunga misal ordinary. Berarti gimana? Dibaginya gimana ini? Berarti dibaginya 238 dibagi 360. Dikali 2 juta dikali 15%. Ya, ini. Ya, jawabannya seperti itu ya. Tinggal ditambahkan aja, ngikutin bunganya di belakang. Kalau bunga eksak ya dibagi 365. Ya. Berikutnya waktu kiraan sekarang ya. Jadi bunga belakangnya itu tinggal membagi dengan
kelipatan yang tadi sudah saya ajarkan ya. Oke. Waktu kiraan agak pusing kalau kiraan, tapi sebenarnya ya gampang-gampang aja sih kalau kalian paham soal konteksnya ya. Ini bulan dan sebelahnya hari. Oke. Ini tolong dipahami ya, ada perbedaan sedikit. Bulannya 12, harinya ketiga. April bulan keempat, hari ke-9. Oke, ini dikurangkan masih utuh ya. Masih bisa dikurangkan dan hasilnya positif. Ini kok dikurangkan hasilnya gimana? Negatif ya, 3 dikurang 9 kan nggak bisa, hasilnya negatif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bulannya solusinya dikurangkan 1 dari bulan awal. Berarti ini solusinya seperti ini. Nah, konsekuensinya ini kita anggap ditambah 3. 30 ditambah 3, 33. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita kurangkan hasilnya bulat. Hasilnya tidak negatif. 11 dikurang 4, 7. Dan 33 dikurang 9, 24. Jadi 7 bulan, 24 hari. Ya, tadi 238 ya. Kalau ini menjadi berapa ini? 7 bulan, 24 hari. Hasilnya berapa? 7 kali 30 berapa? 210 tambah 24. Hasilnya 234. Selisih ya? Selisih. Hasilnya kok dihitung kalender 238 hari, tapi kalau dihitung dengan kira-kira ya 234 hari saja. Ya. Jadi ya kemungkinan bunganya akan lebih besar. Sama ketika kalian mungkin sudah ada yang kredit motor misal berjangkanya itu kalian ambil 5 tahun. Tapi kalian udah punya uang lebih 3 tahun. Biasanya nominal yang harus dibayarkan totalnya akan lebih besar. Gitu. Angsurannya ya per bulannya jadi lebih tinggi. Gitu ya. Sama ketika KPR rumah. KPR 15 tahun. Tapi punya rezeki lebih akhir tahun ke-10 lunas. Itu ya sebenarnya agak lebih membengkak ya gitu. Karena ya pihak bank nggak mau dirugikan dong gitu loh. Ya. Jadi ya pinter-pinteran lah dengan pihak bank ya. Pihak bank juga tidak mau dirugikan seperti itu. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di bunga sederhana ya. Ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan masih bisa on ya teman-teman ya. Walaupun udah mau mendekati jam 8:30. Oke ya. Jadi memang lebih membengkak teman-teman kalau yang waktu ini. Ya, oke 198 nih 195 ya. Oke. Nanti biasanya saya tentukan di soal sih ya. Oke, itu untuk bunga sederhana selesai. Berikutnya ya saya sedikit saja ya bunga majemuk. Soal ke-9 itu ada bunga majemuk. Bunga majemuk itu apa sih? Ya ini biasanya seperti yang kita kayak kredit motor, kredit mobil, lalu ada kredit KPR, rumah. Ini bunga berbunga. Jadi kita mengangsurnya kan bisa ya kayak uang kuliah lah, mengangsur bulanan bisa, atau mau melunasi selama 1 semester sudah lunas di awal. Jadi setahun kalian hanya mengangsur 2 kali, bisa seperti itu. Jadi bisa di Januari kalian bayar sampai nanti Juni berakhir. Ya, atau biasanya kalian kuliah mulai itu genap, nanti baru mulai itu di Februari. Kalian lunasi sampai nanti Juli selesai. Nanti Agustus kalian bayar sampai berakhir di Januari lagi. Berarti itu dimajemukkan secara semesteran. Atau dalam kata lain, bahasa kasarnya ya, setengah tahun sekali. Jadi pembayarannya setengah tahun sekali. Ya. Ada bisa pembayarannya per bulan. Berarti mengangsurnya berapa kali?
12 kali. Dalam setahun ada 12 kali. Dimajemukkan secara kuartal. Tadi saya sudah buka ya itu ya catatan 1 tahun ada berapa ya. Kalau dikuartalkan berarti ada berapa kali angsur? 4 kali pengangsuran ya. Jadi kalian harus apa ya tadi sudah cukup hafal ya, sudah cukup paham. 1 tahun ada 2 semester. Berarti diangsurnya 2 kali dalam setahun. Kalau misal pinjamnya 3 tahun, berarti 3 kali 2. 1 tahun ada 4 kuartal atau 4 triwulan. 4 triwulan itu maksudnya per 3 bulan sekali pembayarannya. Terus 1 tahun juga ada misal 12 bulan, berarti pembayarannya bulanan. Kayak listrik, air itu biasanya pembayarannya bulanan. Atau mungkin kalian di rumah ada yang sudah menggunakan token listrik, token air, nggak tahu ya. Sekarang dimudahkan seperti itu. Atau biasanya kalau bulanan itu bisa pasca bayar ya untuk apa? Untuk tarif Telkomsel misal dengan pasca bayar itu juga bisa gitu ya dengan apa pembayarannya bulanan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa ya nanti soalnya seperti ini. Saya buka dulu soalnya. Oke. Nah, ini nanti dipahami ya. I ini adalah tarif bunga untuk periode tertentu. JM itu apa? Keterangannya tarif bunga per tahun yang dimajemukkan dalam M kali dalam setahun. Ya, kuartal itu 4, setengah tahun atau per semester 2 kali, dan bulanan senilai 2. Bulanan itu 12 kali angsuran. Ya, ini angsuran lah modelnya. Kayak motor itu mengangsurkan bulanan mengangsurnya. Atau ada yang kalau motor biasanya angsurannya bulanan sih, bukan triwulan juga enggak, jarang sekali ya. Biasanya bulanan atau setengah tahun sekali ya. Rumah itu biasanya kalau sewa rumah itu 3 bulan sekali bisa. Bayar 3 bulan sekali gitu ya. Nah, ini contoh ke-9. Tentukan nilai akumulasi, rumusnya S sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya, jadi rumusnya malah S-nya dulu ya. Oke. Di soal itu ada dimajemukkan dengan bunga 2% per bulan. Berarti gimana kalau per bulan kali berapa? Untuk dibuat ke tahun kali 12 ya, kali 12 teman-teman. Betul, kali 12. Oke, 1 plus ya 2%, 1,02 dipangkatkan 2 kali 12. Jadi 2%-nya tetap aja karena ini per bulan ya, ini tetap nggak usah diubah I-nya karena ini sudah per bulan. Yang diubah mana? Ininya teman-teman. Akhir tahun kedua berarti 2 dipangkatkan 2 kali 12. I-nya tetap aja teman-teman ya. Karena ini kan sudah paling rendah ya. I-nya di sini sudah paling rendah ya. Oke. I-nya sudah paling rendah ya. Karena mengasurnya 12 kali ya. Jadi 12 kali 24 kali mengasurnya. Ya, jadi sudah paling rendah. Jadi kita buat dulu ya di sini ya. Soalnya tadi pinjam berapa? Lupa lagi. 5 juta 2 tahun 2%. 5 juta 2 tahun 2%. 5 juta 2 tahun 2%. Pinjam 5 juta 2 tahun 2% per bulan. Ya, kita lihat ini sudah paling rendah. Jadi ini nggak usah diubah-ubah, ini yang disesuaikan. Mengasurnya berapa kali sih kalau 2 tahun?
Ini pengasurannya per bulan. Berarti 2 dikali 12. Berarti S sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya, I-nya sudah flat ya, P-nya 5 juta, 1 plus I-nya tetap 0,02, N-nya ini yang penting. 2 kali 12. Karena ya 2 tahun dan ininya selama bulanan. 5 juta 102 pangkat 20. Ya, silahkan dihitung untuk S-nya. Ya, dipangkatkan dulu ya hitungnya 102 pangkat 24. Cukup besar ya. Nah, ini biasanya untuk kredit motor ini ya. Biasanya untuk kredit motor kan ngitungnya gini ya. Mungkin ya motor nggak mungkin cuma 5 juta lah, lebih lah ya. Berarti misal 20 juta kali 1,6 bisa seperti itu. Ya. Kali 5 juta. 8 jutaan lah. Ya kan? 8.042.186. Ini total yang harus dibayar di akhir periode akhir tahun kedua. Ya, gimana menghitung menghitung I-nya? I-nya ya sudah dikurangkan aja. 8.042 dikurangkan dengan pokoknya. Berarti 3 jutaan. P-nya sama dengan I-nya sama dengan S dikurang P. I-nya 3 jutaan nih. Maaf ya, ini nggak pakai stylus jadi acak-acakan. Ya, nanti tinggal dilihat di Word yang saya kirim saja dengan yang video ini saya upload untuk video yang kedua. Tadi kan kemarin yang video pertama ya. Oke, selesai. Ini untuk soal yang pertama. Nah, kedua ini mulai agak rumit karena ditulis dibuat secara kuartal. Jadi harus diubah ke berapa kali sih kalau dimajemukkan secara kuartal atau semester. Ya, di sini. Hitunglah bunga majemuk 1 juta, investasi 2 tahun. Ya, ingat dimajemukkan setengah tahun sekali. Ya, setengah tahun sekali yang dibuka dulu. Ini nggak usah dilihat. Dimajemukkan setengah tahun sekali. Kalian perhitungannya 2 tahun, bayarnya setengah tahun sekali per 6 bulan. Berarti berapa kali bayar? Setahun ada berapa semester? Setahun ada berapa semester? 2. 2 kali 2 berarti mengasurnya berapa kali? 4 kali. Ya. Terus 10% itu per tahun. Padahal sebenarnya kalian bayarnya berkala dibaginya berapa? Dibaginya berapa? Dibaginya 2 ya. Dibaginya 2 ya. Oke. Dibaginya dengan 2. Ya, dimajemukkan setengah tahun sekali. Ya, berarti nanti dibaginya 2. Kalau dimajemukkan secara kuartal dibaginya 4. Ya, langkah pertamanya nanti 0,10 dibagi 2 terlebih dahulu. Berarti 0,05 ya. 0,05 ini I-nya berarti 1 ditambah 0,05 pangkatnya kalian bayarnya selama 4 kali angsuran. Jadi S-nya senilai 1.215. Itu totalnya berarti per semester selama 4 kali itu bunga majemuknya adalah 215.000. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau lihat aja dimajemukkan secara apa ya. Oke, kalau dimajemukkan secara kuartal ya berarti dibagi 4. Oke ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, 1 juta saya tuliskan aja di sini. 1 juta berapa tadi? 10%.
Majemuk setengah tahun sekali. Dan berikutnya apa tadi? Lupa. Periode waktunya ya, 2 tahun. Ya, kita lihat setengah tahun sekali, lalu lihat 2 tahun. Jadi kali 2 ya, karena 1 tahun 2 semester. Karena bayarnya 2 tahun berarti kali 2. Menjadi 4 kali angsuran. Nah, berikutnya 10% dimajemukkan setengah tahun sekali, 1 semester ada 2. 1 tahun ada 2 semester, berarti 10% bagi 2, 0,05. Ini untuk I-nya. Lalu rumusnya S sama dengan P1 plus I pangkat N. S-nya sama dengan 1 juta rupiah dikali 1, 005 pangkat N4. S-nya sama dengan, tadi sudah dihitungnya 1 juta dikalikan dengan 105 pangkat 4. Oke, hasilnya 1215 kali 1 juta. Hasilnya 12155 06 06 ya. Jadi berapa ini? 1215506. Itu 5506 ya. 1215506,250 ya. Ini untuk S-nya, berarti I-nya menghitungnya adalah pengurangan dari S dikurang P. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Minggu depan sebenarnya masih ada satu bahan lagi tentang depresiasi atau penyusutan ya. Biasanya yang banyak menyusut itu adalah mesin, lalu kendaraan bermotor ya. Terus apa ya? Mesin, kendaraan bermotor. Kalau tanah sih tidak menyusut ya. Pasti makin tinggi, bangunan itu juga mengalami penyusutan. Kalau nggak dirawat ya nilainya berkurang gitu ya. Kalau tanah biasanya akan naik terus ya, jumlah harganya akan makin tinggi. Kalau bangunan sudah dalam bentuk bangunan akan mengalami penyusutan. Ya, termasuk mesin-mesin di pabrik-pabrik itu juga mengalami penurunan nilai massa ekonomisnya ya. Oke. Sampai di sini ya, cukup ya teman-teman ya, sudah waktu menunjukkan 8:30 malam. Jadi saatnya ya, jadi ini nanti kalian pelajari lagi, buka kembali tayangan videonya. Yang tidak paham minggu depan bisa ditanyakan ke saya kembali ya.